Mama, aku mau ini ya. Iya, boleh kok. Tapi kalau adikmu mau juga kasih. Wah, boneka aku mau. Cepat kasih boneka itu ke adikmu. Iya, Ma. Ini, Dek. Makasih. Makasih, Mama, baju barunya. Sama-sama. Mama, aku juga mau baju baru. Heh, buka baju itu dan kasih sama adikmu. Iya, Ma. Bajunya lucu banget. Makasih, Mama. Iya, sama-sama sayang. Padahal aku juga mau. Anak-anak, ayo pilih pasangan. Siapa yang belum dapat pasangan? Kamu sama anak kesayanganku ya. Karena kalau kamu burik soalnya. Tante belum tahu aja. Kelompok 1 akan segera datang. Ini nih, kelompok 2 datang. Hanya musim buat kita minta turun tampan. Bukan kata saingan jadi sekarang. Anak metal ngangguk-ngangguk, anak dugem ayo geleng-geleng. Sejak kecil, Rina dan Dewi bersahabat. Setiap sore ia sering main bareng. Besok ulang tahunku, lo harus datang ya. Iya dong, aku udah siapin kado spesial nih. Keesokan harinya Rina tak datang di hari ulang tahunnya Dewi. Seminggu berlalu, Dewi melihat Rina duduk sendirian di halte dekat sekolah. Rin, lo kemana aja? Gue tungguin lo kemarin. Sorry ya, aku nggak bisa datang. Rin, kenapa tubuh lo pucat sih? Mungkin itu perasaanmu saja. Esoknya Dewi mendatangi rumah Rina. Ia kaget melihat rumah itu penuh karangan bunga duka. Bu, Rina mana? Rina kecelakaan di halte dekat sekolah, Nak. Sehabis main sama kamu. Kucingku, ayamku, sehat-sehat terus ya kalian. Siap, Tuan. Gak mau ah. Kenapa gak mau, Yam? Kamu enak, Cing. Sampai besar masih dirawat. Emang kamu enggak, Yam? Enggak lah, Cing. Aku kalau udah besar pasti digoreng. Enggak kok, enggak. Enggak apa, Tuan? Enggak salah lagi. Tuh, kan bener. Haina, tunggu. HP Mama tertinggal di dalam. Kamu tunggu di sini sampai Mama kembali. Iya, Mama. Untung tidak hilang. Adek, kamu harus pergi. Di sini bahaya. Haina menunggu Mama. Ku bilang di sini bahaya. Pergi dari sini. Kocok Mamaku, aku harus menunggu di sini. Hah? Mama, kapan kembali? Haina sudah lama menunggu di sini. Jangan lari kau. Ularnya jadi besar. Hah, maaf ya kak, aku hanya bela diri. Mama, aku gigit orang, Ma. Tolong bantu dia. Apa? Ayo nak, antar mama ke sana. Ternyata benar ini gigitan Mio. Aku harus membantunya. Teman-teman, like dan subscribe untuk bantu Yuta sembuh dan bangunlah. Syukurlah masih bisa diselamatkan. Makasih ya udah nolong aku. Maaf ya, aku udah nyakitin kamu. Gak apa-apa, kita berteman aja ya kak. Dek, ojek dek. Oh iya, boleh pak. Pelan-pelan ya dek. Siap pak. Ini benar kesini jalannya pak? Iya benar kok. Kenapa dek? Ini mah kuburan pak. Iya emang. Udah ah, sampai sini aja ya pak. Ya udah kalau gitu. Maaf pak, helmnya. Oh iya lupa. Nih. Ilham dikenal sebagai murid yang paling sering terlambat. Teman-teman sekelasnya menganggapnya pemalas dan guru-guru pun sering memarahinya. Namun Ilham hanya tersenyum setiap kali dimarahi. Dasar murid pemalas, ikut ibu sekarang juga. Bu Ratna membawa Ilham ke ruang guru. Ia menegur keras kebiasaannya yang dianggap malas dan tidak disiplin. Ia ingin menjelaskannya, tapi merasa tidak akan ada yang percaya. Suatu malam Bu Ratna mengikuti Ilham. Ilham mengayuh sepedanya ke bawah jembatan. Di sana sekelompok anak jalanan menunggunya. Ayo anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Ternyata Ilham mengajari mereka membaca, berhitung, dan menulis setiap malam. Semua dilakukan tanpa bayaran. Ilham tahu ia harus bangun pagi untuk sekolahnya sendiri. Tetapi anak-anak itu lebih membutuhkan bantuannya. Bu Ratna yang melihatnya menangis sedih. Keesokan harinya Ilham datang ke sekolahnya dengan terlambat lagi. Bu, maafkan saya terlambat lagi. Tidak apa-apa nak, ibu sudah tahu semuanya. Anjir, dia bawa balok. Gimana kamu Yuta? Yuta Pusyakuja. Jalan-jalan di depan deh. Kak Botak, ayo ikut gabung di sana. Aku di sini aja, Mio. Gak usah malu-malu. Yuk sini. Pak, dia boleh ikut kan? Gak boleh. Kenapa? Pokoknya gak boleh. Papa jahat. Sini kamu.
berikan baju yang paling mahal untuk dia. Baik, Tuan. Mio, coba lihat ke depan. Halo. Kak Botak, terima kasih, Pak. Kutunggu lo di belakang sekolah. Ayo cabut. Apa lu? 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 Ah, dasar kucing. Ini kamu udah kelima kali ya nyuri ikan aku. Hush, hush. Ah, nggak bisa dibiarin. Kayaknya nih kucing harus dilaporin ke polisi. Halo, Pak Polisi. Ibu, ini kucingnya sudah kami tangkap. Mulai hari ini Ibu nggak akan lihat kucing ini lagi. Baik Pak Polisi, terima kasih ya. Akhirnya si kucing liar itu pergi juga. Kayak ada suara kucing. Aduh, mana berisik banget lagi. Ini dia mereka. Aduh, banyak banget nih anak kucing. Aduh, pasti mereka kelaparan nih. Induknya kemana ya? Jangan-jangan. Iya Pak Polisi, ini dilepasin aja kucingnya. Ternyata bukan dia yang suka maling di rumah saya. Maaf ya kucing, aku udah misahin kamu sama anak kamu. Ternyata dia selama ini maling buat anaknya tuh. Yuta, sini nak, ayo makan. Iya, Ma. Shh, jangan berisik Yuta. Mama. Shh, ada kuntilanak merah menyamar jadi mama. Terus kita harus gimana, Ma? Yuta, Yuta, ayo makan nak. Yuta, Yuta, keluarlah. Like and subscribe for help. Wah, rambut kamu bagus banget ya, Dik. Panjang gitu, cantik banget deh. Iya, Kak, aku juga suka banget. Dan ya, secara tiba-tiba setelah 7 tahun, kakakku pergi meninggalkanku untuk selamanya. Dan aku sendirian sekarang. Aku tidak mengerti kenapa kemalangan yang begitu besar menimpa kepadaku. Nah ya, oh my god, akhirnya lo sekolah juga. Hah, Farah? Nay, kok rambut lo makin panjang aja sih? Nggak tahu sih. Nay, gue turut berduka cita ya atas kakak lo. Ya, makasih ya. Kenapa? Lo sakit ya? Nggak apa-apa kok, santai aja. Ya. Akhirnya Nay, lo sadar juga. Lo tau gak sih, tadi lo tuh pingsan di kamar mandi. Hah? Iya kah? Nay, kalau kata gue, mendingan lo potong rambut deh sekarang. Soalnya kayaknya lo kena kutukan rambut panjang deh. Saya izin potong rambutnya ya, Mbak. Nah, udah siap. Ayo sebutkan ini buah apa? Pisang. Oke, bagus. Sekarang selanjutnya ya. Ini pisang sang. Oke, selanjutnya ya. Gambar yang ini. Pisang sang 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 sang. Coba kalau yang ini gimana? Pisang sang 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 sang. Aduh, kalau yang ini pisang sang 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 sang. Aduh, udah. Karena cantik, bocil cewek ini populer banget di sekolah. Semua cowok-cowok rebutan pengen duduk sama dia. Tapi dia malah penasaran sama bocil cowok gembul ini, guys. Dia sampai manjat pohon biar bisa kenalan. Si bocil cowoknya malah kabur. Dan ternyata bocil cowok itu baru aja pindah ke sekolah yang sama. Karena badannya gembul, tampangnya cupu, dia jadi diledekin sama temen-temennya. Dia selalu diganggu, gak punya temen. Nah, tapi si cantik justru pengen deket sama dia, ngajakin makan bareng. Dia yang selalu ngebelain bocil cowok ini pas diganggu anak-anak lain. Bahkan ternyata si bocil cowok takut guys sama hujan. Bocil cewek ini ngelindungin dia biar gak kehujanan. Dan dipasangin headset lagu biar bunyi hujannya gak kedengeran. So sweet, mereka deket gak mandang fisik ya guys. Di usia 16 tahun, cewek ini udah hamil dan ini kasihan banget. Jadi dia punya pacar yang dari awal emang selalu ngajakin aneh-aneh, tapi cewek ini selalu nggak mau. Sampai suatu hari mereka lagi berduaan di rumah cewek ini karena orang tuanya lagi kerja. Dan lagi-lagi cowok itu minta si cewek ngebuktiin cintanya. Kalau enggak dia minta putus. Terpaksa cewek ini ngelakuin hal yang bikin dia nyesel seumur hidupnya. Setelah berapa lama dia mulai ngidam makanan, terus sering muntah-muntah. Akhirnya cewek ini ditemenin sahabatnya nih untuk ngecek. Ternyata dia positif hamil guys, dia cuma bisa nangis. Terus dia jujur ke orang tuanya kan, tapi mereka kecewa banget dan cewek ini jadi diusir. Tapi untungnya cewek ini bisa kuat dan mutusin untuk tetap ngejaga bayinya. Walau dia jadi sedih nih karena nggak bisa nikmatin masa muda kayak teman-temannya yang lain.